Tapi betul nggak sih pesantren Tebu Ireng udah menyatakan itu, mengatakan tidak? Kan itu diklaim dia katanya mendukung Prabowo Gibran gitu. Iya. Tapi sesungguhnya yang terjadi apa? Bukan Jadi hal yang Gus Husni ingin mengatakan tindakan yang dilakukan, yang diduga dilakukan seperti yang Pak Erick Thohir lakukan dalam pesantren Tebu Ireng, itu justru mengirimkan pesan bahwa calon presiden yang dikampanyekannya itu tidak pantas untuk mewakili kepentingan pesantren dan para santri. Kemarin dia baru goreng-goreng itu kan, bahwa BUMN itu akan dibeli oleh koperasi. Oh iya. Akan digoreng lagi itu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan ini. Mudah-mudahan kita tetap dijaga kewarasannya, diperluas, diperbanyak, ditinggikan, dan ditingkatkan kewarasan kita. Hari ini kita akan diskusi situasi mutakhir di pesantren dan para santri. Dan penggawa kewarasannya adalah Gus Husni. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak. Kurang tidur apa gimana? Biasa. Pak Boy juga kayaknya kelihatan kurang tidur. Kita memang lagi musim-musimnya Pak. Kalau lagi situasi kayak gini prihatin malah tidur terus. Kita mesti tanya tuh sedang ngapain sebenarnya. Ngapain? Pernyataan Pak Jokowi dia ingin berkampanye dan berpihak. Yeah. Itu sebenarnya di sebagian kalangan dimaknai sebagai mengirim signal. Yeah. Hai para punggawaku, barisanku, bagian dari bawahan-bawahanku, kamu juga bisa melakukan sesuatu untuk berpihak pada kepentingan yang kamu ingin dukung. Yeah. Saya menangkapnya gitu. Dan kemudian ini dikonfirmasi. Tapi saya ingin cek di lapangan benar apa enggak. Ternyata ada beberapa menteri yang sangat aktif sekali menyerbu kalangan pesantren atau pesantren-pesantren dan mencoba mempengaruhi para santri. Dan membuat klaim-klaim yang kemudian bisa menimbulkan masalah sosial sebenarnya. Dan saya mencurigai itu ada beberapa menteri. Nanti coba kita akan sebut nama menterinya. Tapi saya ingin konfirmasi betul dulu nih. Betul gak kayak gitu? Ini kan kita menduga kan. Kalau menduga kan bisa benar bisa enggak. Kondisi di lapangan gimana sih? Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Jawa Tengah, Jawa Timur. Beberapa hari ini. Tadi pagi saya juga mendapatkan berita yang mengagetkan betapa salah satu menteri ya, masih aktif gitu. Dan dia kemarin baru diangkat menjadi salah satu menjadi ketua salah satu badan di PBNU. Sekarang sih dia dinonaktifkan ya. Aktif sekali ke pesantren. Nah, dalam konteks apa nih gitu? Sangat intens sekali. Ini maksudnya Erick Thohir ya? Ya itulah namanya. Keperucut juga Pak. Enggak kan nanya, ini namanya Erick Thohir. Iya. Beliau ketua Lakpesdam. Oh ketua. Ketua Lakpesdam. Walaupun. Terus kenapa dinonaktifkan ya? Ya karena ini menarik. Karena banyak sekali kemudian kemarin dorongan untuk PBNU melakukan tindakan lah terhadap orang-orang yang dinyatakan atau yang dinilai sedang berkampanye. Oh gitu. Gitu. Jadi dia salah satu yang dinonaktifkan dari Ketua Lakpesda. Jadi NU sebenarnya jauh lebih beretika ketimbang pemerintahan. Ya kalau membandingkan nih kan. Kalau bandingin ya. Ada. Jadi menteri ya kampanye kemana-mana tidak nonaktif gitu loh. Tidak nonaktif. Ya dalam konteks itu betul. Ya. Walaupun dalam derajat yang lain bisa jadi bahkan mungkin bisa jadi sama. Tapi kritik-kritik yang dilakukan oleh Gus Nadir terus kemudian kiai-kiai lain akhirnya dinonaktifkan. Terus apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir? Nah ini yang kemudian yang diduga dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Menjadi problem dari sisi etika gitu ya. Pertama, beliau mendatangi beberapa pondok pesantren besar di Jawa Timur dan kemudian dengan kedatangan itu lalu claiming beberapa pesantren-pesantren besar itu mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oh, dia melakukan claiming-claiming itu? Ya,
Artinya di acara-acara yang dia bikin itu kemudian ada deklarasi lah dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung ini kan kita bisa lihat bahwa acara yang dibuat ini itu dimanfaatkan untuk deklarasi-deklarasi itu. Di Tebu Ireng, di Ploso, di Lirboyo gitu. Dan ini dalam banyak hal berbeda. Kalau kami itu kan Amin, Pak Anies dan Gus Muhaimin itu kan sangat mengerti unggah-ungguhnya pesantren ya. Ketika misalnya pesantren besar, terus kemudian ada arus yang berbeda di pesantren itu, maka pendekatannya kami tidak melakukan deklarasi atau apapun terkait kepentingan kami di pesantren itu. Soan-soan saja gitu. Jadi murni soan, terus kemudian meminta nasihat, meminta doa gitu ya. Kalaupun misalnya mereka ada yang mendukung ya kami terima. Kami tidak membuat acara yang sangat khusus. Kalau ada pesantren-pesantren besar yang variatif ya. Karena kan memang kami mengakui. Nah ini kan artinya bahwa segi kultur kami paham. Karena apa? Begitu kami claiming di pesantren pasti akan menimbulkan problem gitu. Nah, dalam hal itu misalnya di satu sisi kami mengetahui itu, tapi di sisi lain kami juga menyadari bahwa dukungan-dukungan itu kan tidak terbendung. Makanya kami arahkan di luar pesantren. Kalau ada dukungan gitu. Makanya kemarin misalnya dukungan dari alumni, terus kemudian keluarga, Lirboyo, Ploso, berbagai Tegalrejo dan sebagainya. Kemudian kami itu melakukan di Semarang misalnya. Karena apa? Kami menyadari bahwa kami tidak ingin menimbulkan problem. Nah, kita lihat hari ini ketika setelah deklarasi di Tebu Ireng misalnya. Lalu tiba-tiba Tebu Irengnya menyatakan tidak melakukan deklarasi gitu ya. Atau bahwa suara itu hanya sebagian dari yang diakui sebagai claiming. Saya coba rumuskan dulu. Jadi pertama, memang banyak orang datang ke pesantren. Betul. Semua bisa datang ke pesantren. Betul. Kalau kelompok Amin datang ke pesantren ingin meminta nasihat. Minta doa. Minta doa. Kalau ada yang mendukung diterima. Tapi dia tidak mendeklarasikan dirinya. Betul. Sementara yang diduga dilakukan oleh Erick Thohir itu yang sekarang dilakukan oleh Erick Thohir itu adalah dia datang ke pesantren, dia sebagian mungkin minta nasihat, tapi kemudian dia mendeklarasikan itu. Dan dalam contoh kasus di Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng, pasca Erick Thohir mendeklarasikan, kemudian pesantren Tebu Ireng terbitkan maklumat untuk santri dan alumni. Ini yang katanya dukung Prabowo itu ternyata tidak. Betul. Gitu ya? Iya. Artinya kan di satu sisi secara strategi. Tapi betul nggak sih pesantren Tebu Ireng udah mengatakan tidak? Kan itu diklaim dia katanya mendukung Prabowo Gibran gitu. Iya. Nah, tapi sesungguhnya yang terjadi apa? Kemudian kan kita lihat klarifikasi dari Tebu Ireng itu sendiri kan, bahwa tidak terkait dan sebagainya lah, kira-kira gitu. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa timnya Pak Erick ini tidak tahu unggah-ungguh dengan santri, dan ada rasa Pak Bambang, kalau kita lihat ya, ada rasa tergesa untuk segera mendeklarasikan, ada kepanikan. Pak Bambang melihat nggak sih? Ya. Tunggu dulu Gus. Jadi pesantren Tebu Ireng tegaskan netral, bantah dukung Prabowo Gibran. Nah kan, clear kan di pernyataan itu. Artinya apa? Artinya mereka claiming sepihak, ya kan? Claiming sepihak. Terus kemudian di sisi lain ini menunjukkan bahwa timnya Pak Erick ini ya bisa jadi tidak terdiri dari kalangan santri itu.
karena tidak tahu unggah-ungguh kan. Kalau saya tuh ngelihat itu ada 3 loh. Pertama, dia menyebarkan hoax. Wah, ya kan orang tidak mendukung kemudian mendukung itu kan menyebarkan hoax. Betul. Disinformasi, bisa manipulatif dan macam-macam, bisa kayak gitu, diduga seperti itu. Bagian pertama itu. Terus kedua, dia tadi yang disebut Gus Husni itu tidak memahami inggah-ingguhnya pesantren. Atau pakai bahasa lurusnya, dia tidak punya etika dan memahami kalau itu bagaimana pesantren bekerja dan Dan yang ketiga itu sebenarnya dia merusak marwah dan kehormatan pesantren. Iya. Dan itu sangat mengerikan itu. Mengerikan karena persepsi yang diterima di bawah itu kan pada akhirnya membingungkan. Ini Pak Yai mau kemana sih arahnya gitu ya? Ya itu yang saya bilang, dia merusak marwah dan kehormatan. Betul. Izah pesantren itu. Wah itu. Kayak di obok-obok gitu ya. Nah sebenarnya karena kami paham bahwa karakter pesantren itu beragam, tidak bisa disatukan dalam satu warna gitu. Makanya kami ketika itu ya kami memilih untuk di luar aja lah. Kecuali pesantren besar yang memang secara bulat menyatakan dukungan seperti pesantrennya Lora Khalil As'ad gitu ya, atau pesantren Kiai Thaifur Mawardi di Purworejo atau Tegalrejo gitu ya. Kalau itu mendukung siapa? Kalau itu mendukung Amin. Ya tapi kan tidak kita yang deklarasi tuh. Betul. Bukan Amin yang deklarasi tuh. Betul. Tidak ada deklarasi dalam artian bagian dari di acara ini atau apa gitu ya. Poin saya adalah bagaimana kami menghormati unggah-ungguh itu. Jadi di satu sisi Bang, kalau pesantren itu kemudian menyatakan kami mendukung secara penuh dan ini full gitu. Oh, berarti tidak ada masalah kan? Tidak ada problem. Nah, ketika tidak ada problem, maka monggo ayo kita bareng-bareng. Seperti di pondok pesantren Mus di Sarang. Itu kan bulat. Dan malah kemudian melahirkan ijma ulama. Nah, itu poinnya adalah enggak apa-apa. Kan yang kami khawatirkan adalah menimbulkan problemnya tadi. Karena kami tadi gitu. Jadi kami berangkat dari dunia santri yang memahami kondisi dan situasi itu. Makanya kami selalu berhitung. Oh, jangan di sini. Karena apa? Karena ini akan jadi problem. Oh, jangan di sini. Oh, boleh nggak di sini? Atau misalnya Pak Yainya itu Kak Gus Imin misalnya, atau ke Pak Anies, monggo datang, kami full untuk ada. Gak ada masalah. Baru jadi problemnya diklaim untuk deklarasi yang padahal itu tidak sesuai sepenuh-penuhnya dengan keinginan dari pesantren itu. Nah itu kan yang Pak Bambang sebut tadi itu menurunkan marwahnya, muruahnya pesantren. Padahal bisa aja sebenarnya kalau kalau memang benar memahami dunia santri, ya lakukan seperti yang kami lakukan gitu, dalam artian di luar pondok. Terus lakukan sesuai dengan adab pesantren dan pesantrennya gitu. Nah ini kan menunjukkan di sisi lain perspektif bukan ini bukan santri ini gitu loh. Bagaimana mungkin ini kan kemudian berkembang lah tadi siang itu di antara kawan-kawan saya kemudian santri itu kemudian berkembang. Nah, kalau begini caranya, bagaimana kemudian kami bisa menitipkan harapan soal santri ke kalangan 02, ke Pak Prabowo dan Pak Gibran. Lawang begini aja, hal mendasar aja mereka lewat gitu ya. Atau jangan-jangan mereka sudah terbiasa untuk tidak melakukan hal yang etis. Gus Husni ingin mengatakan tindakan yang dilakukan, yang diduga dilakukan seperti yang Pak Erick Thohir lakukan dalam pesantren Tebu Ireng, itu justru mengirimkan pesan bahwa calon presiden yang dikampanyekannya itu tidak pantas untuk mewakili kepentingan pesantren dan para santri. Tepat. Aku pikir kamu bilang tidak tepat. Pak Bambang tahu betul. Mampu meramu dan menyarikan
Nah, yang jadi soal sekarang saya ngomong di Pak Eriknya ya. Pak Erik kan masih menteri aktif. Betul itu. Dia sudah berkampanye. Iya. Ya, dia sedang menerima pesan atau menindaklanjuti pesan dari Pak Jokowi. Betul. Tapi kan kemudian di aturan disebutin bahwa dia harus dalam cuti. Ya. Nah, dia cuti apa enggak? Nah, itu Dan jadi problem tuh. Iya, yang tidak fair juga adalah kalau calon presiden itu tidak boleh berkampanye atau diminta mengundurkan diri. Sekarang kalau ada menteri yang berkampanye kan menterinya affiliated. Iya. Ya tetap aja seharusnya dia mengundurkan diri. Betul. Kalau bahasa ininya Panji itu bilang, Pak Erik kita tahu di mana-mana anak ke anak juga tahu. Iya. Kalau mau main bola kerjain PR dulu gitu. Maksudnya lo kerjain aja itu pekerjaan BUMN. Kemarin dia baru goreng-goreng itu kan. Bahwa BUMN itu akan dibeli oleh koperasi. Oh iya. Akan digoreng lagi itu. Aduh. Padahal itu bukan tim Amin gitu ya. Terus dia menyatakan itu juga bagian menyebarkan disinformasi tuh. Menurut saya banyak ini nih Pak Erik ini banyak melakukan fault ya, yang kemudian itu justru merugikan pemerintahan, merugikan calon presidennya Pak Prabowo dan Gibran sendiri ya, dalam keadaan seperti itu. Betul, mestinya dia secara fair untuk mundur aja dulu lah gitu ya. Seperti yang dilakukan Pak Mahfud. Gitu. Artinya gini, kalau memang mau menjadi tim kampanye, ya masuk aja langsung gitu ya. Dalam tim kampanye, kan kita lihat gesturnya belakangan ini kan di akun sosmednya, terus kemudian di berbagai bagaimana kemudian dia menurunkan timnya untuk membantu Pak Prabowo dan Pak Gibran. Itu juga kelihatan kan. Artinya apa? Artinya ya jangan menganggap masyarakat itu tidak tahu lah gitu ya. Jadi lebih baik sekarang menyatakan diri sebagai bagian dari Pak Prabowo terus kemudian mundur. Selesai. Kayak kemarin kan juga dia membuat apa tuh ya video gitu ya. Di belakangnya itu ada Pak Jokowi di depan istana, terus kemudian ada orang bagi-bagi bansos. Dan itu kan pertanyaannya 3 tuh. 1, ini bansos yang diberikan kan biasanya udah targeted tuh. Yang kemarin tuh targetnya siapa sebenarnya? Itu video tahun berapa itu? 2019 atau berapa itu? Oh itu video itu, bukan video yang baru itu. Bukan itu. Tapi poinnya adalah ini menunjukkan bahwa ada yang problematik dalam konteks memberikan bantuan sosial. Itu kan kita kan dulu itu kita bagaimana ingin memastikan bahwa bansos itu diterima kepada orang yang berhak. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa orang yang lewat istana itu orang berhak? Iya. Jangan-jangan misalnya itu kan ada orang iseng terus kemudian lagi mau jalan-jalan gitu. Lah kalau bagian nih. Kan banyak juga Pak Bambang ya. Dalam hal ini hari ini ya orang punya mobil 2 tapi kan dia pakai motor gitu. Jangan-jangan tipikal begitu. Iya. Nah artinya apa? Artinya sebenarnya Pak Presiden sedang mengajari semua dalam konteks bansos itu ya nggak akurat amat, nggak apa-apa lah. Iya. Padahal kita tahu bahwa soal data ini penting. Jangan sampai kita salah atau keliru memberikan bantuan. Orang yang mestinya mendapatkan bantuan nggak dapat, tetapi orang yang tidak yang tidak perlu dibantu malah dapat. Ini kan artinya ada ketimpangan. Ya. Nah sekarang yang jadi soal, kita lanjut lagi, kenapa kenekatan itu dilakukan? Ya. Apa sebenarnya penyebabnya? Ini kan tidak mungkin tiba-tiba dilakukan berbagai tindakan yang kita pikir ini di luar akal sehat, kewarasan sebagai pejabat kan. Itu kenapa kira-kira itu? Ada informasinya gak, Gus? Dugaan saya karena mereka ngejar 1 putaran. Ada 2 indikasi. Pertama, tetapi mereka tidak bisa merayu. Mereka tidak bisa meyakinkan masyarakat banyak bahwa Prabowo Gibran adalah pilihan terbaik. Lah kan ada gap yang sangat besar nih Pak Bambang. Hari ini misalnya dikoar-koar dan menjadi narasi besar bahwa kepuasan terhadap Pak Jokowi itu 80%. Tetapi
ini tidak berkorelasi secara positif. Ya, istilah dalam apa namanya survei itu tidak berkorelasi secara positif dengan hasil perolehan Pak Prabowo dan Pak Gibran, karena mereka baru ada di angka 40-an. Ya kan? Mestinya kalau berkorelasi positif perolehannya Pak Prabowo dan Pak Gibran itu tinggi juga dong. 60 kayak ya 70 kayak gitu untuk mendekati 80. Karena apa? Ya semua orang tuh udah dengan mata kepala sendiri melihat tidak mungkin lah Pak Jokowi melepaskan begitu saja ketika anaknya punya hajat. Kira-kira gitu. Kan tidak mungkin tuh. Nah, dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa hajat anaknya ini berhasil. Ya. Apa benar informasi yang menyatakan sekarang hasil pollingnya itu di bawah 40%? Ada juga yang bilang begitu ya, beberapa lembaga survei. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ada kepanikan, ada ketidakpercayaan. Nah, di sisi lain, ini good news buat kita nih Pak Bambang. Good newsnya adalah masyarakat itu ternyata punya akal waras ya, punya akal sehat. Baik. Berbagai upaya, infrastruktur negara dan sebagainya itu, kemudian itu tidak ikut-ikutan, tidak terpengaruh ya. Artinya apa? Masyarakat tuh bisa melihat. Nah, kalau kemudian pemerintah terus melakukan strategi ini, saya kok khawatir. Ini ibaratnya itu akan dia atau pemerintah ini naiknya tuh terlalu tinggi. Sehingga jatuhnya nanti sakit sekali. Kalau saya melihat hal lain, jadi sebenarnya dengan hasil polling yang merosot terus dan diduga sudah di bawah angka 40, maka tidak hanya sekedar dia memaksa supaya kemudian berhasil satu putaran dan kemudian pergi kemana-mana melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bisa dianggap itu melanggar etika, tidak mempunyai keadaban dan lain-lain. Tapi yang saya curiga itu 3 hal lagi. Satu, jangan-jangan kecurangan itu akan semakin brutal dilakukan. Nah, itu yang mengerikan tuh Bapak. Indikator awalnya misalnya ketika Menteri Keuangan men-squeeze dana yang kemudian akan digunakan untuk bansos. Itu salah satu indikatornya. Yeah. Jadi bansos itu betul-betul dipakai untuk gratifikasi tanda petik, soft gratification yang setara dengan tindak pidana korupsi sebenarnya. Bagian pertama, jadi brutalitas kecurangan akan meningkat. Terus yang kedua, instrumentasi kementerian melalui menterinya, kepala daerah atau camat-camat melalui kepala daerahnya, itu bisa terjadi. Apalagi kemarin kan undang-undang mengenai desa itu memperpanjang usia jabatan. Jadi ini bagian dari soft gratification, political corruption sebenarnya. Betul. Jadi brutalitas itu akan terjadi luar biasa dahsyatnya. Dan instrumentasi aparat, baik itu aparat-aparat ASN maupun lembaga-lembaga lainnya, itu juga marak dan makin brutal sebenarnya. Dan yang paling mengerikan sebenarnya kejadian di Malaysia. Kejadian di Malaysia itu juga salah satu bentuk kecurangan itu. Dan kecurangannya itu udah nyata, udah dicoblosan-coblosan, walaupun itu dilakukan bukan oleh presiden, tapi kemudian itu dilakukan oleh ruling party. Jadi kita lihatnya luar biasa sekali nih. Betul. Dan itu mengerikan ya karena dilakukan secara sistematis. Ya kan? Artinya apa? Artinya sebenarnya semua dilakukan untuk menjalankan narasi satu putaran. Padahal pada faktanya kayaknya susah untuk satu putaran. Kita akan mengalami 2 putaran. Kita akan mengalami 2 putaran. Ini ada surveinya Archie, elektabilitas Amin naik, Prabowo Gibran turun. Itu surveinya Archie. Nah, ini direktur eksekutifnya Muhardis Hadikusuma. Hasil surveinya menyatakan bahwa ada kenaikan dari sebesar dari mulai sebelumnya sebesar 33,61% dan sekarang 37,63%. Good news itu.
itu dari Amin ya. Sedangkan Prabowo Gibran kalau pakai survei ini memang masih di atas 40 tuh. Nah, tapi dia tetap turun dari 45 ke 44. Ya. Wah, itu turun. Turun itu? Iya turun. Terus kemudian Anies Mohaimin naik, sementara Pak Ganjar dan Mahfud itu juga surveinya malah turun gitu. Nah, jadi ada jangan-jangan kalau begitu benar ya, karena si surveinya turun, hasilnya kemudian menyebabkan ada kepanikan, dan kepanikan itu menjadi pemicu terjadinya brutalisme itu. Ya, itu dan mengandaikan bahwa masyarakat itu tidak tahu apa-apa terhadap praktik ini. Tidak. Hasil survei itu adalah bukti bahwa masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah di luar kewajaran. Gus Husni, ini ada satu gelombang terakhir yang muncul dan ini menarik untuk disimak, dan nanti bagaimana mengaitkannya dengan pesantren. Hari ini lebih dari 40-an universitas, betul, guru-guru besarnya dan mahasiswanya serta BEM-nya itu bersepakat bahwa ada yang tidak beres dengan berbagai pernyataan yang pada intinya mempersoalkan sikap kenegarawanan yang tidak dicontohkan secara baik oleh pemerintahan saat ini. Dan itu kemarin terakhir tuh malah hari ini kemarin itu sampai kemudian Sekolah Tinggi Filsafat juga seperti itu. STFT di seluruh Indonesia itu hampir seperti itu. Saya nggak tahu lembaga-lembaga sekolah tinggi yang berkaitan dengan agama Islam ya, UIN. Atau pesantren-pesantren yang mempunyai tarbiyah, sekolah-sekolah tinggi tarbiyah itu sejauh mana? Saya belum lihat itu ya. Tapi yang kelihatan gimana sih yang kalau UIN Jakarta Ciputat kemarin, para alumni dan sivitas akademikanya itu sudah menyatakan sikap dan mereka melihat bahwa memang terjadi kita harus menjaga demokrasi lah, kira-kira gitu. Itu pertama. Kedua, di sisi lain ini yang kemudian disayangkan, Pak Bambang. Mestinya pada konteks dan saat ini PBNU bersuara, menyuarakan. Inilah yang disebut sebagai politik kebangsaan yang tinggi. Emang Muhammadiyah udah bersuara? Udah. Oh ya, suaranya apa Muhammadiyah? Dalam konteks ini pertama netralitas, kedua ya menjaga soal demokrasi dan sebagainya. Bahkan beberapa universitas Muhammadiyah juga sudah menyatakan sikap. Nah, kita menunggu nih dari PBNU. Kalau memang betul bahwa menjaga netralitas, terus kemudian kalau memang betul bahwa PBNU itu tidak berpihak, kalau memang betul PBNU itu menjunjung tinggi politik kebangsaan, mestinya saat ini mereka berpihak kepada demokrasi dan memberikan masukan dan memberikan teguran kepada pemerintah yang melakukan sesuatu yang sudah di luar kewajaran ini. Oke. Kita tunggu suara dari PBNU. Yes, kita semua menunggu. Fakta menegaskan di ujung proses pemilu ini kecurangan merajalela. Indikasinya adalah tindakan-tindakan tak berkeadaban, nerintegritas, tak punya etika dari sebagian pejabat. Dan salah satunya diduga terkonfirmasi melalui tindakan dari apa yang dilakukan oleh Erick Thohir. Kita tidak menginginkan itu. Inilah cara kita menjaga kewarasan. Semoga kritik atau diskusi kewarasan ini bisa membangun kewarasan kita. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.